hewan Amri Muhammad Alzab. Saya berada di sebuah rumah sakit hewan yang paling modern, yang terbaik di Ekuador, tepatnya di ibu kota Ekuador, yaitu di Quito. Hospital Veterinario ini bernama All Pets, memiliki sistem yang 24 jam dan 365 hari dalam setahun, tidak ada libur. Oke, ruangan yang pertama yang terdapat di paling depan bagian dari rumah sakit All Pets adalah ruang resepsionis. Jadi untuk sistem semua pendaftaran, baik pasien ataupun hal lain, itu sudah terintegrasi dengan komputerisasi digital. Bisa dilihat sudah full dengan. Di sini juga terdapat untuk menanyakan informasi kepada pasien, komputer, printer, semua terintegrasi digital, sehingga apabila ada polanya adalah apabila ada klien masuk, daftar di resepsionis, kemudian langsung diinput data melalui komputer dan bisa diakses oleh komputer lain yang ada di ruangan emergensia dan ruangan dokter. Di depan terdapat sebuah pet shop kecil yang menyediakan makanan-makanan terdiri dari Propak, kemudian ada juga merek Okanuba, dan untuk makanan kucing terdapat merek Purina. Untuk pasar Ekuador sendiri dia tidak memasukkan produk-produk dari Hills karena tidak tahu kenapa, tapi emang untuk mungkin karena alasan faktor harga ya. Terus kita lihat ini Propak yang paling populer di Ekuador ya. Kemudian juga dia menjual alat untuk grooming seperti ini dan kandang juga. Di sini tidak fokus kepada pet shopnya, tetapi adalah untuk makanan seperti itu. Dan emang ini sangat direkomendasikan juga untuk kasus-kasus tertentu. Di sini ada ruang seperti ruang informasi yang berisi hanya papan untuk informasi. Jadi baik klien maupun siapapun itu yang ingin memberikan atau menaruh informasi seperti ini, ada ayudanos a encontrarla, itu kan seperti dia kehilangan anjingnya dan ingin menaruh informasi, sehingga apabila ada orang yang melihat bisa membantu seperti itu. Dan juga banyak juga ada orang yang memasang seperti iklan Busconovia seperti itu, seperti mencari pasangan yang ingin mengawinkan anjingnya ataupun kucingnya, juga bisa menaruh informasi di sini. Kemudian ada juga kalau yang untuk menjual anjing tidak ada ya, karena di sini dia tidak ada individu yang diperbolehkan menjual anjing kecuali dari kennel. Kita sekarang berada di ruangan konsultasi pertama, consult room pertama. Di sini ada 3 ruang konsultasi dan ini yang pertama dan yang paling kecil. Bisa kita lihat walaupun kecil tetapi semua lengkap seperti itu. Seperti di sini ada timbangan ya, timbangan digital, kemudian ada juga lemari untuk obat. Lemari obat ada di sini. Di sini juga ada kulkas untuk seperti vaksin ataupun antibiotik yang tidak boleh terpengaruh oleh suhu. Kemudian ada juga komputer. Setiap ruangan di sini memiliki komputer sehingga terintegrasi dengan di depan. Kemudian ada juga meja yang bisa dilipat sehingga dia sangat efisien untuk waktu ya. Bukan waktu, efisien untuk tempat, tidak memakan tempat. Jadi ini dibuka kalau misalkan ada klien yang masuk seperti itu, bisa dibalikkan lagi. Kemudian untuk tempat sampahnya terpisah untuk yang infeksius dan yang tidak ya. Yang merah infeksius dan yang ini tidak. Kemudian ini juga untuk seperti desinfektan juga kami taruh di sini. Komputer ini juga ya, ini kosong. Lanjut ke bagian luar lagi, ada untuk seperti tadi timbangan yang untuk hewan kecil seperti di bawah 10 kilo bisa ditimbang di timbangan digital yang ada di ruang konsultasi. Dan untuk hewan besar seperti 20 kilo ke atas ada timbangan yang khusus untuk hewan besar, dia digital. Mungkin bisa didekatkan, Maserka ST VTEC 300
dinyalakan ya. Seperti itu, ada untuk ukuran kilogram dan untuk lips ya. Sekarang kita ada di ruang konsultasi 2. Seperti yang udah saya bilang tadi, ada 3 ruang konsultasi di sini. Ini yang lumayan besar, tidak seperti yang ruang konsultasi 1. Dan ini ada teman saya, Dr. Fernanda, sedang mengikut data. ¿Cómo estás? Ya, di sini mejanya tidak dilipat karena emang ruangnya cukup besar, sehingga ada meja dari stainless steel. Kemudian untuk tambahannya adalah mungkin untuk ruangan untuk menyimpan obat yang lebih besar dibandingkan ruang konsultasi pertama. Terus di sini untuk menaruh desinfektan segala macam. Dan ini juga di sini kami menaruh siring suntikan ya, 1 mili, jadi terpisah seperti ada 1 mili, 3 mili, dan 5 mili. Taruh sini. Dan untuk produk yang kami pakai di sini keluaran dari Nipro. Dan seperti biasa ada tempat sampah infeksius, wastafel untuk mencuci, kemudian sabun, tisu. Timbangan digital seperti biasa di setiap ruang konsultasi ada. Ini untuk yang hewan kecil, baik kucing maupun anjing ras kecil. Dan ini ada kulkas untuk menyimpan vaksin, ataupun seperti di sini ada vaksin. Ya. Vaksin di sini menggunakan Pfizer. Kemudian ada juga komputer, printer, dan TV LCD. Semua terintegrasi secara digital. Jadi semua kasus yang kami terima itu sudah pasti input data di komputer. Jadi kapanpun kami ingin mengakses bisa langsung diketik, mau memasukkan nama pasien, mau memasukkan input harinya, itu bisa kami cari, maupun kasusnya, kemudian segala perkembangan pengobatannya pun ada. Sekarang kami berada di ruang konsultasi yang terakhir atau ruang konsultasi ketiga, dan ini merupakan ruang konsultasi yang paling besar. Jadi dengan urutan, ruang konsultasi pertama itu paling kecil dan yang ketiga itu paling besar. Untuk kelengkapan di sini paling lengkap karena merupakan juga ruangan untuk melihat hasil X-ray, yang itu juga sudah terkomputerisasi. Kita lihat dari sini seperti biasa, perlengkapan sama. Ada kulkas lagi untuk vaksin, kemudian untuk antibiotik juga. Di atas juga kami menyediakan segala kelengkapan untuk uji klinis ataupun pemeriksaan klinis. Ini juga untuk desechos cortopunzantes, ini untuk semua limbah yang tajam, itu jarum suntik ataupun apapun itu. Kemudian ini ada gasa, terus untuk desinfeksi ada alkohol, kemudian ada juga konsume untuk membersihkan ruangan. Sini juga gel. Lanjut ke sini seperti biasa ada wastafel dan sabun. Kemudian mungkin bisa dimaserkan. Ini komputerisasi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa di sini komputerisasi untuk all pads dia menggunakan software KeyVet, ya bisa dilihat KeyVet. Jadi dia semua data tercantum di sini. Jadi tidak ada, untuk meminimalisir kesalahan pemasukan data ataupun diagnosa. Jadi misalkan sebagai contoh saya klik yang ini hospitalisasinya, bisa kita lihat. Contoh ini adalah data pasien malam ini, pasien rawat inap ya tentunya. Contohnya ini Emi, kita lihat, kita klik saja, ras, semua informasi terdapat di sini. Ada golden retriever, kemudian seksnya perempuan, betina, kemudian ini pun apa nih, kasusnya ya, kasus ataupun diagnosa. Seperti ini mastektomia, karena dia setelah menjalani operasi mastektomia, berat, umur segala macam. Kemudian di sini ada data pengobatan. Seperti untuk kasus ini kami gunakan Shotapen, Aminofilina, Cefazolina, Camafet, atau kemudian dosis pun tertera, frekuensi juga misalkan 24 setiap 24 jam atau 12 jam atau 8 jam. Kemudian di sini ini adalah angka yang menunjukkan jam dari mulai pukul 0 sampai pukul 23, dan adapun data itu kita lihat
apa yang perlu diinputkan obatnya. Seperti ini jam 4 kami inputkan aminofilina sebanyak 4 mili, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan ini terintegrasi dengan semua unit komputer lain. Ya, lanjut. Oh ya, di sini ada, ini khusus, terutama ruangan ini khusus untuk hewan besar, kemudian juga khusus untuk yang ingin melakukan USG. Ini adalah meja yang dikhususkan untuk anjing ras besar ya. Kemudian ini sudah tersambung dengan listrik untuk memudahkan pengangkatan, seperti kita naikkan ke sini, kemudian tinggal kita injak saja. Seperti itu bisa naik ya. Jadi segala hal sangat mudah dengan adanya bantuan listrik atau alat yang terintegrasi dengan listrik. Kemudian bisa kita turunkan lagi seperti itu. Biasanya anjing seperti Labrador ataupun anjing ras besar seperti apapun itu, pitbull segala macam ya. Kemudian seperti biasa ada timbangan kecil lagi. Kemudian ini printer untuk mencetak CD hasil dari X-ray yang nanti akan saya jelaskan. Dan ini yang termasuk istimewa, ini adalah ultrasonografi, mereknya Sonoscape ya. Kalau tidak salah ini keluaran Cina, seperti Dr. Sotomo yang menjelaskan. Dan ini sangat canggih sekali karena dia termasuk USG yang 4D. Cuma sayangnya hari ini sedang tidak digunakan, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tetapi penggunaannya sangat-sangat efektif untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan USG. Misalkan kita ingin mengetahui umur kebuntingan dan segala macam, ingin mengetahui kelainan organ di abdomen atau apapun itu. Kemudian kita lanjut ke, ini adalah juga yang sangat istimewa, adalah X-ray. Ini adalah komputer, dia komputer biasa, cuma dia sudah terinstall dengan aplikasi untuk Examion untuk membaca hasil X-ray. Tetapi ruangan X-ray-nya nanti ada di belakang. Tetapi ini hanyalah jadi setelah pengambilan X-ray, dia langsung otomatis setelah kita masukkan plugnya ini, kita masukkan ke Examion, langsung terbaca di sini dan bisa kita print di printer sini. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti contohnya ini. Ini adalah ronsen hasil X-ray ya. Rebah dorsal. Semua anjing Weimaraner, adapun tanggalnya, kemudian kontrasnya juga bisa kita atur ya. Seperti itu. Dan ini sangat efektif sekali dibandingkan dengan pembacaan X-ray yang manual karena bisa lebih jelas hasilnya. Seperti ini organ. Ini bisa kita atur ya. Jadi misalkan ada timbunan gas di intestinum, itu sangat terlihat jelas. Dan di sini apapun kasus yang mengarah kepada kelainan organ dalam sudah pasti di X-ray. Kalau misalkan ingin diperkuat lagi, bisa dengan menggunakan ultrasonografi ya. Seperti ini ya. Oke. Dan seperti biasa ada LCD untuk display kepada klien. Oke, kita kembali ke lorong utama. Seperti biasa saya ingin mengulang ruang konsultasi 1 sebelah sini ya. Kemudian kita jalan lagi ruang konsultasi 2 seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir ruang konsultasi 3. Oke. Ini adalah bagian luar ya, bagian khusus untuk klien yang ingin konsultasi seperti itu. Dan di sini terpisahkan oleh pintu, dan ini sudah masuk ke ruangan khusus dokter atau ruangan emergensi. Jadi kalau bukan dokter ataupun karyawan ataupun klien yang sedang melihat hewan yang dirawat inap, tidak boleh ada yang masuk selain itu ya. Oke, kita masuk. Ruangan yang pertama kami temukan adalah laboratorium. Seperti ini kondisi laboratorium di All-Pets. Di sini dia mendukung segala uji hemograma, uji urin,
segala macam, maupun uji mikroanatomi ya. Pertama kita lihat dari susunan untuk uji hemograma. Uji hemograma, jadi pertama yang kita temui adalah bed autorit. Dia adalah hasil akhir. Untuk membaca hasil akhir dari uji hemograma, tapi yang pertama kita input adalah alat ini, FAT test. Jadi dia untuk uji general test untuk darah seperti itu. Dan general test dia menghasilkan segala uji standar, hasil-hasil standar seperti kuantitas leukosit, eosinophil, granulosit, semuanya, hematokrit, hemoglobin, MCAC, semuanya di sini. Kemudian untuk inputnya kita semuanya menggunakan FAT test. Untuk mekanismenya cukup simpel, tetapi memang butuh penjelasan yang lebih panjang untuk menjelaskan satu persatu. Tetapi intinya ini adalah untuk uji hemograma darah lengkap. Seperti itu. Setelah apabila kita sudah memasukkan sampel di sini, ini adalah alat sentrifusnya. Dan ini untuk setelah hasil akhir kita masukkan ke sini. Kemudian dan ini terintegrasi dengan printer, buat hasilnya dia langsung keluar. Kemudian ini ada alat-alat yang sama, sample test quick guide. Jadi ini seperti ada FAT tube, kemudian ada juga mikropipet ya untuk menyedot darah yang ada di tabung. Kemudian mikroskop untuk pengecekan mikroanatomi atau mikroskopis. Kemudian ini ada juga sentrifus. Ini adalah sentrifus yang khusus untuk tabung, dia langsung masuk ke sini untuk mendapatkan serum. Kemudian ini adalah untuk pembuatan preparat mikroanatomi, preparat hapus darah, preparat lesi, semuanya kita menggunakan ini. Kemudian ada dip 1, dip 2, dip 3. Boleh istilah komposisi udah dip. Dip 1 sepertinya ST alkohol ya? Berkes blanco. Si. Kemudian mungkin Dokter Fernanda ingin menjelaskan dip 1, dip 2, dip 3. Boleh dip primero ¿qué haces? Porque olvido karena saya lupa. Pero dip 3 is methylene blue sih? Creo que no? Que es azul. Ya, dip 3 ini methylene blue. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai sedimen, urin sedimen ya. Penjelasan singkat saja seperti ada untuk penjelasan dasar mengenai batu-batu urin, struvit, kalsium oksalat, sistin, amonium urat. Kemudian di sini kulkas, dia menampung istilahnya kalau di sini kita namakan kaset ya. Kaset. Terus contohnya ini kita misalkan ingin mengetahui pemeriksaan total bilirubin, kita masukkan ini. Kasetnya kita masukkan ke alat FAT test tadi. Masukkan ke sini, terus di-input seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga di sini adalah sama, cuma ini adalah yang bersifat seperti konsentrasi yang lebih besar, ya. Terus ada juga snap test. Snap test ini yang kami gunakan di sini kebanyakan snap test untuk parvovirus, kasus parvo, kemudian snap test untuk kasus distemper ya.
Kemudian juga ada juga kasus seperti felin leukemia, macam-macam. Ada juga untuk giardia kit untuk mengetahui kasus giardia, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian di laci sebelah sini ini terdapat segala instrumen untuk koleksi darah, seperti ini tabung. Ya, ada 3 macam tabung. Kemudian ini adalah untuk menghisap dari tabung, ini untuk meletakkan serum. Serum yang sudah dikoleksi kita letakkan di sini dari hasil sentrifus yang di situ. Nah, dan ini juga yang seperti saya katakan tadi, ini yang untuk tes hemograma. Jadi di dalam sini ada fed tube istilahnya. Kita ambil darah yang sudah dikoleksi yang dengan menggunakan ekta tentunya, tabung yang ada ektanya. Kemudian kita tutup pakai ini, disentrifus, dan hasilnya masuk ke sini. Jadi hasil darah disentrifus dan masuk ke fed autorit untuk langsung dikeluarkan hasilnya melalui komputer fed test. Ya, dari ruangan laboratorium tadi kita makin masuk ke dalam, dan di sini seperti yang tertulis quirófano, yaitu ruangan surgery room, ya, solo personal autorizado. Kita masuk ke ruangan bedah, ya. Ini adalah meja bedah, kemudian pengaturannya juga sama, elektrik. Kemudian yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana ruangan ini mengaplikasi alat desinfeksi, ya, alat desinfeksi operator surgery. Seperti dengan kita sebelum melakukan bedah, tangan ini benar-benar tidak menyentuh apapun sehingga mengeluarkan iodin povidon juga dengan menggunakan ini. Jadi kita injak, nanti keluar iodin povidon. Kemudian untuk menyalakan air juga kita menggunakan kaki seperti itu untuk membersihkan iodin povidon, seperti itu. Kemudian lanjut, ini adalah lemari untuk alat-alat operasi. Ada seperti benang operasi. Ya, di sini ada 2 tipe yang kami gunakan. Vicryl adalah absorbable, jadi dia bisa diserap tubuh. Kemudian yang nilon juga kami gunakan Davilon. Ini nilon, jadi dia tidak bisa terserap oleh tubuh, hanya 2. Dan kemudian untuk ukurannya juga kami menggunakan ukuran 0, 2, 3, 4, 5. 5 adalah paling kecil. Ya, ini adalah dengan jarum ukuran kecil. Seperti itu. Dan ini juga sudah semua alat-alat operasi seperti sudah tersimpan rapi. Kemudian untuk glove, Fernanda, Idayana, mereka malu-malu. Kemudian di sini juga ada, ya, peralatan standar, ya, gloves, tutup kepala. Kemudian di bagian dalam juga ada seperti gunting-gunting bedah, ya, seperti itu. Ada juga alat ortopedi. Kemudian kita ke bagian utama, dilengkapi oleh 2 lampu utama. Kemudian ada juga untuk peralatan pendukung anestesia inhalasi, seperti itu. Karena di sini segala operasi baik besar maupun kecil pasti menggunakan anestesi inhalasi atau anestesi volatil. Seperti kita gunakan di sini adalah sevofluran, ya. Sini seperti ini tertulis sevofluran. Kami menggunakan sevofluran karena lebih aman. Kemudian ini adalah alat utama yang mendukung seperti ini, tabung oksigen. Kemudian ini adalah alat untuk
mengetahui tekanan oksigen yang disesuaikan. Kemudian untuk meja operasinya bisa diatur ketinggiannya juga dengan menggunakan listrik. Jadi tinggal sekali tekan dia bisa menyesuaikan kondisi ketinggian. Sudah, ini adalah kurang lebihnya ruangan operasi. Kemudian di dalam lemari ini juga ada alat-alat desinfeksi Dr. Fernanda. Ya, alat desinfeksi ada iodin povidon, ada chlorhexidina, ada suara fisiologi. Ya, ini juga alat-alat seperti sini simpan juga kamera. Ya, ini juga alat untuk ini ada beberapa macam ukuran untuk menyambungkan kepada komputer sini dan untuk mengetahui tekanan pulsus. Ini juga untuk como se llama para apa ya bahasa Indonesianya? Case para cordón. Si, cordon para untuk mengikat kaki-kaki hewan yang sedang dioperasi. Kita lanjut kepada Dr. Fernanda ya. Ya. Kita lanjut kepada ruangan emergensi. Ya, di sini ada dua meja utama. Ini meja pertama. Ini meja pertama adalah meja yang infeksius. Kasus-kasus akut, maaf. Kasus-kasus parah seperti parvo dan ataupun trauma, kecelakaan segala macam kita gunakan meja ini adalah untuk meja perawatan. Seperti itu. Kemudian di rak yang pertama seperti biasa ada timbangan. Kemudian di sini ada untuk menyimpan obat. Ya, ada obat-obat intravenosa seperti ada ranitidina dan segala macam. Sini adalah penyimpanan obat, gelofusine, dextromethorphan ya. Antibiotik juga ada, Baytril. Seperti itu, metronidazole ya. Ini juga venoklisis. Ada yang ini adalah contoh yang normobutero. Untuk infus normobutero, dan ini adalah yang mikrobutero. Biasanya yang menggunakan mikrobutero adalah hewan di bawah 10 kg. Kemudian normobutero yang menggunakan ini adalah hewan di atas 10 kg. Lanjut di sini seperti biasa perlengkapan emergensi, spet ya, syringe atau di bahasa Spanyolnya heringa de 3 ml, 1 mili, 3 mili, dan 5 mili. Ada juga bandage ya. Kemudian ini juga di sini tersimpan alat kateter seperti ini yang kebanyakan adalah kateter dengan berbagai macam ukuran dalam skala Francia, skala Prancis, skala Frances seperti itu. Tetapi ini adalah penyimpanan kotor karena pasti sebelum digunakan kita lakukan apa ya istilahnya ya, pensterilan terlebih dahulu di ruangan belakang. Kemudian di sini ada ya, ruangan cairan infus seperti bisa kita lihat, semua adalah produk Baxter. Kemudian ada seperti ini contohnya chlorodextrose. Kemudian ada juga ini chlorodisodio atau NaCl ya, 0,9% Baxter. Ada juga yang Bedex. Seperti itu Bedex, dia dextrosa juga dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 5%. Lanjut lagi di sini. Di sini ada 3 ruangan untuk kandang rawat inap. Kemudian ini ada sebuah alat yang lumayan saya gemari karena berbagai kasus tapi yang paling populer kami gunakan ini untuk perawatan profilaksis dental dan
itu sangat banyak sekali di sini. Mungkin seminggu bisa sampai 5 kali profilaksis dental. Dan alatnya cukup bernama VetPro, keluaran dari Midmark, VetPro 1000. Kita sangat terbantu sekali dengan alat ini untuk profilaksis dentalis ataupun pembersihan karang gigi, pencabutan gigi. Kemudian ini adalah contoh kandang untuk rawat inap. Ya, ini ada yang cakupan kecil, kandang kecil, contohnya ini. Ya. Kemudian ada juga yang besar, dia 2 kandang jadi 1, hewan besar seperti ini, seekor golden retriever. Kemudian ini adalah ruangan untuk oksigen, jadi dia tidak ada celah udara tetapi di sini, sehingga untuk kasus yang membutuhkan asupan oksigen, kami biasanya sambungkan seperti ini contohnya ya. Kami sambungkan tabung oksigen ini ke dalam kandang, kemudian ke dalam lubang, maaf, sehingga terbantu. Dan ini adalah alat oksigennya, merek Nidec, Ningolite. Kemudian di sini juga seperti biasa instrumental emergency ya, ada pemain fungsi, kampanye, kompresor ya. Kemudian kita lanjut ke ruangan kedua, ini juga kandang yang lebih besar dari yang tadi, seperti kita lihat isinya lebih besar. Kemudian ada juga untuk kandang perawatan, kandang pos perawatan ataupun penitipan. Jadi dia sangat besar sekali dan tidak bisa untuk menaruh seperti ini kita cantolkan. Dan ini adalah contoh dari Norma Butero ya. Dia seperti itu. Dia 1 mili adalah kurang lebih 25 tetes. Kemudian ini adalah alat inhalasi, anestesi inhalasi, sama seperti yang di ruang chirurgia atau ruang surgery. Seperti ini bisa kita setel ya, sama komposisinya sama, oksigen. Kemudian ada juga benda penyaring, batu-batu penyaring. Kemudian ini juga untuk tekanan oksigen. Kemudian ini untuk pengaturan volume, misalkan ini ada di off nih. Misalkan ini ada di off, kemudian mulai anestesi kita langsung inisiasi ke 8 misalkan. Kemudian seiring dengan kita sesuaikan dengan kondisi pernafasan, kondisi saturasi oksigen, bisa kita turunkan. Ya. Kemudian ini adalah meja emergensi ya. Obat ya. Di sini ada bandahe, ada gasa ya. Ada segala macam. Kemudian ini juga alat untuk pengukur tekanan ya. Seperti ini contohnya, saya nyalakan untuk mengetahui sistol diastol seperti itu. Tekanan darah sistolik diastolik ini sangat efektif sekali. Tinggal kita sesuaikan kita ingin menggunakan ukuran yang mana untuk seperti pengikatnya atau cuff ya, comfort cuff. Ada yang ukuran kecil untuk kucing seperti ini, dan juga untuk ukuran besar seperti itu. Kemudian jika sudah tersambung, di sini ada untuk ECG pun bisa, kita tinggal colokkan ini kabel-kabel elektrik untuk saturasi oksigen. Kemudian ini adalah untuk yang sistol diastolik, tekanan NIBP, tinggal kita pencet saja. Di sini juga ada peralatan gunting-gunting emergensi ya, yang setiap 12 jam disterilisasi, 10 sampai 12 jam maaf. Kemudian di sini ada ya ini untuk kertas pembersih. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini adalah segala macam obat emergensi ya. Apapun yang ingin, dari mulai antibiotik, kemudian antipiretik ya. Sampai lidokain pun disimpan di sini ya, untuk kasus-kasus akut atau kasus emergensi ya. Di sini juga ada Eutanex, yaitu cairan untuk eutanasi ya. Baytrio. Kemudian di sini adalah alat-alat, bukan alat tapi obat ya, obat-obat
seperti ranitidina, kemudian ada juga buscapina ya, fentanyl segala macam, semua ada di sini untuk alat-alat emergensi ya. USG segala macam, dan ini adalah alat-alat untuk fur atau pelo atau bulu ya, seperti, dan juga pemotong kuku segala macam. Ini adalah obat-obat tablet, berbentuk tablet sediaannya. Kalau tadi kan sediaan cair, ini adalah sediaan tablet, dan juga ada obat-obat cair untuk optik, untuk mata dan telinga. Seperti ini ada Otodine ya. Ini juga adalah tablet, kurang lebihnya ada segala macam antibiotik, kemudian ada juga kardial ya, obat jantung, kemudian segala macam, ada ketoconazole ya. Di sini alat-alat desinfeksi, alkohol, kemudian iodin povidone untuk persiapan operasi pun ada, sampo untuk kasus-kasus kasus-kasus dermal pun ada ya, Chlorhexidina.